Grace speak louder than judgment. Anugerah berbicara lebih kuat, lebih keras daripada penghakiman. Mari saudara, saat ini kita belajar anugerah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita semua pasti tahu peristiwa saat orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang berzina dengan sangat kasar dan melemparnya di depan Yesus ketika Yesus sedang mengajar di Bait Elohim. Farisi berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa mengatakan dalam hukum Taurat untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu." Saat Anda mengetahui hal ini, apa pendapat Anda? Kita pasti membayangkan situasinya. Perempuan ini tertangkap basah, sehingga ada kemungkinan sedang tidak berpakaian itu dia. Kemudian dia didapati berzina. Yang saya paham tentang berzina dibutuhkan 2 orang untuk melakukannya. Jadi pertanyaannya, di manakah prianya? Jangan-jangan salah satu dari orang Farisi itu. Kemudian orang-orang Farisi dengan lantang mengatakan bahwa, "Rabi, ini yang diperintahkan Musa. Lempari dia dengan batu. Bagaimana menurut engkau, Rabi?" Sekali lagi Yesus dihadapkan dengan suatu pertanyaan yang menjebak. Jika Yesus berkata, "Jangan dilempari dengan batu," berarti Yesus melanggar hukum Musa. Namun jika Yesus berkata, "Lempari saja dengan batu," maka semua orang yang di sana akan kebingungan. Katanya, Yesus mengajarkan anugerah dan kasih. Bagaimana bisa engkau mengizinkan untuk melempari dia dengan batu? Orang Farisi berpikir jawaban apapun yang dikatakan oleh Yesus itu pasti akan menyalahkan dia. Apakah reaksi Yesus? Yesus tidak berkata apa-apa. Dia membungkuk dengan jari, menulis di tanah, menulis atau menggambar. Apakah itu? Sebenarnya lantai di Bait Elohim tidak terbuat dari tanah yang lunak, tetapi dari batu kobalt yang keras. Lalu Tuhan menulis di atas batu itu. Lalu Yesus berkata, "Kamu berkata kepadaku mengenai hukum Taurat, akulah yang memberikan hukum Taurat itu." Karena kamu sudah membahas hukum Taurat, Yesus seperti memberikan penekanan kepada hukum Taurat atas mereka semua dengan berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Wow, ini jawaban yang sangat brilian. Kenapa? Karena Anda lihat di sini, Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Dia tidak menegakkan hukum Taurat. Namun hanya ada satu orang yang tidak berdosa yang bisa pertama kali melempar batu. Dan akhirnya satu demi satu mereka membuang batu itu. Yesus membungkuk lagi untuk yang kedua kalinya. Ia menulis di batu. Anda lihat di sini, Yesus memberikan 10 perintah 2 kali. Tuhan menulis di batu juga 2 kali. 2 loh batu yang pertama tidak sampai di kaki gunung. Musa melempar dan menghancurkannya. Jadi Musa naik kembali selama 40 hari dan Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru. Nah, di sana Tuhan berkata, "Haruslah engkau memasang tutup perdamaian di atas tabut dan engkau harus menaruh loh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu di dalam tabut." Ini artinya anugerah berkuasa atas penghakiman. Perhatikan saudara, bahwa anugerah itu lebih tinggi dari hukum Taurat. Yesus menulis dan berkata, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu." Lalu dia membungkuk dan menulis untuk kedua kalinya di tanah. Dengan tindakan simbolik, menyatakan dialah yang memberikan hukum Taurat. Kita bisa lihat di sini, ada satu orang yang tidak berdosa, yang bisa melempar batu pertama kali pada hari itu. Namanya siapa? Yesus. Orang Farisi mau melakukannya, tapi mereka tidak bisa. Yesus bisa melakukan, melempar batu, tetapi dia tidak mau. Itulah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kemudian Bible berkata satu persatu mereka pergi, mereka dihukum oleh pemikirannya mereka sendiri. Bahkan
yang menggelitik hati saya adalah bahwa yang paling tua pergi terlebih dahulu. Disitulah saya berpikir saat kita bertambah tua, kesadaran akan dosa itu semakin tambah parah. Jadi mulai dari yang tertua hingga yang termuda itu pergi. Hingga akhirnya tidak seorang pun ada di sana kecuali siapa? Yesus dan perempuan itu. Yesus datang kepadanya dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka yang menuduh engkau?" Perempuan itu menengadahkan wajahnya dan berkata, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah yang disebut anugerah. Tetapi anehnya gereja melakukan yang sebaliknya. "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, maka kami tidak akan menghukum kamu." Yesus memberikan hadiah, tidak ada lagi penghukuman yang memampukan dia untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, jika kita berkhotbah tentang tidak ada penghukuman, maka orang-orang akan dimampukan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saya percaya wanita itu pergi dengan semua beban dosa dilepaskan dari pundaknya. Yesus berkata, "Satu lagi orang diselamatkan yang akan kubayar di kayu salib." Alasan mengapa tidak ada penghukuman meskipun sekarang kita berdosa, bukan karena Tuhan Yesus melunak, tetapi karena kekudusan Tuhan tidak bisa menghukum dosa yang sama untuk yang kedua kalinya. Jadi saudara, ketika kamu berdosa, maka lihatlah pada salib Yesus dan katakan, "Tuhan, terima kasih, semua sudah dibayar." Jika kita tidak lakukan hal ini, maka sisi manusia kita akan menghukum kita, menghukum diri kita sendiri, menyalahkan dirimu, menyakiti diri sendiri. Lalu pikiran kita berkata, "Mari menciptakan penyakit seperti autoimun yang menyerang diri sendiri." Orang sakit hari-hari ini bukan karena dosa. Sakit bisa disembuhkan. Orang sakit hari-hari ini itu karena penghukuman. Dan penghukuman itu membunuhmu. Saat saudara berdosa, pandanglah salib Yesus dan katakan, "Penghukumanku ada di sana dan sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus." Sel di tubuhmu akan berkata, "Tenanglah, damailah tubuhku. Hargamu sudah dibayar." Yesus berkata, "Sudah selesai." Kita semua ada dalam kekudusan. Kita sehat dan kita pulih.